Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu guru, pengawas, kepala sekolah, praktisi, dan semua yang peduli dengan pendidikan Indonesia. Perkenalkan, saya Yan Risnae, saya Widya Suara di LPMP NTT. Saya adalah mitra dari Wahana Visi Indonesia di Nusa Tenggara Timur, dan pagi ini mari kita belajar bersama, kita akan sharing mengenai judul yang disampaikan oleh panitia, guru kreatif di masa krisis. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, melihat judul itu, kemudian saya memberi judul kecil, Project Based Learning terintegrasi. Nah, untuk ini saya mohon izin, saya akan share screen. Ya, Bapak Ibu, apakah sudah ada tampilan di layar Bapak Ibu? Jelas sekali, Pak. Silakan dilanjut. Terima kasih. Ya, jadi judul yang saya usung di webinar kali ini adalah Project Based Learning terintegrasi, berangkat dari judul besar yang disampaikan oleh panitia guru kreatif di masa krisis. Saya Yandri dari LPMP NTT, mitra dari Wahana Visi Indonesia di Nusa Tenggara Timur. Nah, tujuan dari sesi ini adalah merancang program pembelajaran secara luring, luar jaringan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan maupun seperti apa evaluasinya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya berangkat dengan pertanyaan-pertanyaan ini, bahwa selama masa belajar dari rumah, pembelajaran selama BDR itu, apakah memang identik dengan siswa harus mengerjakan begitu banyak tugas? Terlalu banyak komen di Facebook atau di media sosial yang lain juga ada. Siswa mengeluh soal banyaknya tugas, orang tua juga mengeluh ini sebenarnya tugas untuk siswa atau tugas untuk orang tua. Kemudian ada juga guru yang mengeluh, ini kita akan kasih pembelajaran seperti apa di masa ini, terlalu sulit. Nah, kemudian apakah juga BDR itu identik dengan guru kelelahan bolak-balik ke rumah siswa? Bapak Ibu, di tempat saya banyak guru yang harus datang ke rumah siswa, mengantarkan bahan ajar, ringkasan materi, tugas, kemudian nanti menjemput lagi, karena memang tidak ada cara yang lain. Tidak punya jaringan internet, tidak punya akses untuk berinternet, tidak punya radio, tidak punya televisi, tidak punya buku. Jadi gurunya yang bolak-balik. Nah, saya berpikir, apakah memang BDR itu identik dengan guru akan lelah sekali bolak-balik begini? Jangan-jangan ini kita berusaha mendidik anak-anak kita menjadi pintar, tapi guru yang jadi korban. Lantas pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru? Apa hal kreatif yang bisa dilakukan oleh guru supaya bisa meminimalisasi apa yang saya sebutkan tadi? Semua bisa belajar dengan sukacita. Siswanya belajar sukacita, gurunya juga membelajarkan dengan sukacita, orang tua pun happy, tidak merasa ini beban yang luar biasa. Tidak punya pengalaman mengajar, tiba-tiba harus mengajar anaknya, itu kesulitan yang luar biasa. Apa ide kreatif yang bisa dilakukan oleh guru sehingga bisa mengatasi yang saya sebutkan baru saja? Nah, itu yang akan kita coba jawab dan saya usulkan lewat webinar ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya coba kita ingat-ingat kembali bahwa tujuan dari BDR sesuai dengan surat edaran dari Pak Sekretaris Jenderal
nomor 15 tahun 2020, itu antara lain memang untuk memastikan pemenuhan hak peserta didik mendapatkan layanan pendidikan selama masa darurat ini. Tapi juga di lain pihak itu harus mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan, termasuk keluarga dari warga pendidikan, warga di satuan pendidikan. Prinsip-prinsip dari BDR itu kan antara lain, ini ada sekian banyak, saya kutip beberapa karena akan ada hubungannya dengan apa yang akan saya sampaikan. Jadi, bahwa kegiatan BDR itu harusnya dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Tidak boleh ada beban atau tuntutan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Kemudian itu BDR haruslah difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Kemudian juga aktivitas dan penugasan itu haruslah mempertimbangkan kesenjangan akses di tiap daerah, tiap satuan pendidikan. Jadi tidak bisa sama antar daerah. Jadi itu juga antara lain prinsip-prinsip yang harus diperhatikan selama pelaksanaan BDR. Bapak Ibu yang saya hormati, memang di surat edaran itu disebut bahwa pendekatan pembelajaran selama BDR itu bisa daring, bisa juga luring. Tapi sebagai gambaran saja, misalnya di NTT ini, saat ini ada kurang lebih 3.353 desa. Yang sudah ada listriknya itu 2.970. Ya. Artinya ada kurang lebih 11% desa itu yang belum punya listrik. Kalau listrik saja belum ada, jangan tanya soal akses internet. Pasti belum ada. Hampir pasti tidak ada. Ini saya kutip dari harian lokal. Nah, kemudian kalau yang luring itu kan diminta untuk dilakukan lewat media buku, bisa modul, bisa bahan ajar dari lingkungan sekitar. Kalau pakai alat, bisa televisi, bisa juga radio. Oke. Nah, di tempat kami di NTT itu banyak sekali yang harus memilih untuk melakukan pembelajaran dengan cara luring, dibanding dengan cara daring, karena pertimbangan tadi, ketersediaan akses internet, kemudian perangkat-perangkat seperti komputer dan HP, Android misalnya, itu tidak tersedia di anak-anak tidak memiliki, orang tua tidak memiliki, jadi memang tidak bisa dilakukan. Nah, terus apa usulnya? Saya kembali ke pertanyaan tadi, apakah iya guru harus bolak-balik mengantarkan tugas, atau kalau misalnya diatur, orang tua yang harus datang ke sekolah menjemput tugas, berapa kali dia akan datang? Selama ini masa pandemi ini akan sampai kapan? Akan seperti apa? Maka usul saya adalah, mengapa tidak beberapa guru itu berkolaborasi, kemudian memberikan proyek yang sama kepada siswa. Karena kalau setiap guru itu memberikan tugas, memberikan pembelajaran dari rumah, dan kondisi terburuknya yang saya sebut tadi, gurunya harus datang ke rumah, itu pasti payah. Itu pasti lelah, payah, kesulitannya akan banyak sekali. Saya mengusulkan, kenapa tidak guru itu berkolaborasi untuk memberikan proyek yang sama. Caranya bagaimana? Pilih KD yang berkaitan. KD-KD yang berkaitan antar mata pelajaran dibuatkan satu proyek saja. Sehingga siswa mengerjakan satu proyek untuk beberapa mata pelajaran sekaligus. Jadi, ya tidak harus mengerjakan tugas, harus belajar mempelajari materi dari satu mata pelajaran, kemudian mengerjakan tugasnya, kemudian pindah lagi mata pelajaran yang lain. Yang ada kelelahan, kita berusaha di masa pandemi, di masa darurat ini menjaga imun tubuh kita. Yang ada kelelahan, kita kecapean, kita kelelahan, malah akan lebih mudah terjangkit corona. Gurunya juga, dan mungkin orang tuanya juga. Sehingga pilih saja KD, menurut saya usulkan, pilih saja KD yang berkaitan, kemudian dibuatkan proyek yang sama.
Sehingga beberapa mata pelajaran itu, KD-nya berkaitan itu, hanya satu proyek dan dikerjakan oleh siswa satu kali saja. Contoh, untuk ini bisa dilakukan dengan model pembelajaran project based learning. Saya pilih ini karena Bapak Ibu sudah sangat familiar, langkah-langkahnya saya tidak akan sebutkan. Contohnya begini. Di bahasa Indonesia, di mata pelajaran bahasa Indonesia SMA kelas 10, ya, di semester genap itu, hampir-hampir akhir, itu ada KD begini, menganalisis unsur pembangun puisi, kemudian anak-anak diminta untuk menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya, yaitu tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, juga perwajahan. Sementara di mata pelajaran PPKN, masih di kelas yang sama, semester yang sama, itu anak-anak diminta untuk mempresentasikan hasil interpretasi terkait pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, 2 KD ini bisa dipadukan dalam satu proyek. Proyeknya apa? Anak-anak diminta untuk menulis puisi, ya, menulis puisi, tapi temanya adalah interpretasi mereka terkait pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi menulis puisi, temanya adalah pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. 2 mata pelajaran, KD-nya berbeda, dikolaborasikan, hanya satu proyek. Anak-anak menulis puisi, temanya itu. Oke. Contoh yang lain, ini misalnya di SMK, di program keahlian tata busana, kompetensi keahlian tata busana, ada mata pelajaran pengetahuan bahan tekstil, kelas 10. Kemudian, untuk program keahlian yang sama, kompetensi keahlian yang sama, ada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, kelas 10 juga. Di pengetahuan bahan tekstil, anak-anak diminta untuk menyajikan hasil analisis pemeriksaan serat selulosa. Kemudian, di simulasi dan komunikasi digital itu, anak-anak diminta untuk membuat slide presentasi. Ya, misalnya pakai PowerPoint. Nah, kedua pasang KD ini, ya, bisa kolaborasi, diintegrasikan menjadi satu proyek. Proyeknya apa? Dia bikin slide PowerPoint, dan isinya adalah mengenai serat tekstil dari selulosa. Oke. Contoh yang lain di SMK kelas 12 ada KD di mata pelajaran teknik pengolahan audio dan video, itu audio dan video di kelas 12 ini membuat video. Kemudian di PPKN-nya kelas 12 juga, masih di semester 2 juga, itu anak-anak diminta untuk menyajikan hasil evaluasi tentang peranan pers di Indonesia. Nah, misalnya proyeknya adalah bikin video dan skenario-nya itu nanti bercerita atau temanya itu mengenai peranan pers di Indonesia. Jadi, satu proyek saja untuk 2 mata pelajaran yang berbeda. Contoh lain, kimia SMA kelas 10. Oke. Di KD 10-nya, KD ke-10-nya, itu anak-anak belajar mengenai hukum-hukum dasar kimia kuantitatif. Oke. Nanti mereka akan belajar mengenai hukum Dalton, ada hukum Proust, ada hukum Lavoisier, begitu, ada Gay-Lussac, ada hukum Avogadro, begitu. Sementara di bahasa Indonesia itu mereka diminta untuk mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca secara tertulis. Nah, 2 mapel ini untuk KD ini bisa dikolaborasikan, diintegrasikan menjadi satu proyek. Proyeknya apa? Baca biografi dari salah satu tokoh kimia yang melahirkan hukum dasar kimia. Kemudian nanti ungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh tersebut. Contoh, Dalton, John Dalton. John Dalton ini ceritanya sangat menarik. Dia ini sejak lahir memang lahir dari keluarga miskin. Dia ini buta warna, dia tidak bisa melihat warna hijau dan merah, begitu. Tapi
John Dalton inilah yang kemudian menemukan teori atom. Pertama kali orang yang menemukan teori atom adalah John Dalton. Dia juga dalam hubungan dengan KD ini, dia juga lah yang menemukan atau mengungkapkan hukum kelipatan berganda atau hukum perbandingan berganda. Itu John Dalton. Itu cerita hidup mengenai John Dalton itu sangat menarik. Anak-anak di bahasa Indonesia diminta untuk mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari John Dalton misalnya. Jadi setelah membaca biografinya diminta untuk mengungkapkan apa yang bisa diteladani dari John Dalton. Nah, di masa pandemi ini, Bapak Ibu guru yang saya hormati, di akhir dari pembelajaran ini, guru dapat mengatakan bahwa John Dalton dalam segala kekurangannya, dalam masa yang tidak menyenangkan, sudah miskin, buta warna, tapi juga masih melakukan karya besar yang kita kenal sampai dengan saat ini. Kita saat ini ada juga di masa pandemi, di masa darurat, juga tidak boleh kalah dari virus corona. Mari kita terus berkarya untuk menghasilkan karya-karya besar. Di masa sulit pun kita masih bisa tetap berkarya. Jadi itu yang bisa disampaikan. Contoh lain, misalnya ini bahasa Indonesia dengan biologi. Nah, di biologi itu kelas 10 ini mata pelajarannya Ibu Melani, itu ada menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Kemudian anak-anak diminta untuk mengampanyekan bahaya virus dalam kehidupan, terutama kalau di KD ini bunyinya bahaya AIDS. Nah, karena di masa pandemi, mengapa tidak kita arahkan terutamanya adalah terutama bahaya virus corona. Nah, dikolaborasikan, diintegrasikan dengan bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia itu di KD 9-nya minta untuk menyusun ikhtisar dari buku non-fiksi. Jadi minta anak-anak misalnya membaca buku yang membahas mengenai virus, terutama virus corona. Kemudian nanti di akhir dari membaca ini, anak-anak diminta untuk mengampanyekan tentang bahaya virus corona sesuai dengan kondisi yang dialami saat ini. Kalau 2 mata pelajaran bisa, mungkinkah 3 mata pelajaran? Bisa. Contohnya fisika, kimia dan biologi kelas 10. Kebetulan sekali di KD 3.1-nya, baik fisika, kimia dan biologi kelas 10 itu sama-sama itu ada membahas mengenai prosedur keselamatan di laboratorium. Nah, mengapa tidak ini dibuatkan proyek yang sama, anak-anak diminta untuk menyusun prosedur, proyeknya adalah menyusun prosedur keselamatan di laboratorium dan mencakup ketiganya, yang akan mencakup ketiganya. Kalau 3 bisa boleh, bisakah 4? Bisa saja. Ketiga yang tadi ini ditambahkan dengan informatika kelas 10. Salah satu KD-nya adalah mengenal lebih dalam penggunaan dari aplikasi Office, misalnya MS PowerPoint. Di sana anak-anak diminta untuk bikin laporan, kemudian ada integrasikan teks, gambar, dan seterusnya begitu. Nah, yang tadi proyek untuk membuat prosedur keselamatan di laboratorium itu diminta buat dalam bentuk slide. Begitu. Jadi bisa 4 mata pelajaran. Sehingga Bapak Ibu, anak-anak hanya perlu mengerjakan satu proyek untuk beberapa mata pelajaran sekaligus. Gitu. Nah, bagaimana persiapannya? Nah, jadi yang saya sampaikan tadi ini adalah ide yang saya beri nama PJPL terintegrasi. Apanya yang terintegrasi? KD-nya. Siapa yang berkolaborasi? Gurunya. Gurunya berkolaborasi untuk mengintegrasikan KD-KD yang mungkin bisa dikerjakan dalam satu proyek. Bagaimana persiapannya? Nah, persiapan itu untuk tahap persiapan dimulai dengan tentu guru mata pelajaran harus menganalisis KD mata pelajarannya sendiri. Setelah analisis, mengenali tentu saja memahami, menganalisis, kemudian baru menganalisis KD dari mata pelajaran yang lain. Nah, ini memang butuh koordinasi antar guru. Jadi, selain memahami, mengenali KD sendiri, harus mengenali KD dari mata pelajaran yang lain. Kemudian koordinasikan dengan guru mata pelajaran yang lain itu, apakah memang berkaitan? Kalau tidak berkaitan, kembali lagi, cari KD yang lain.
Tapi kalau berkaitan, nah kita isi instrumen persiapan proyeknya. Instrumen persiapan proyeknya seperti apa nanti saya tunjukkan. Nah, isi instrumen persiapan proyek yang akan dibuat seperti apa begitu, deskripsinya kayak apa. Kemudian buatkan, ini yang saya contohkan ini adalah keadaan terburuk untuk pembelajaran luring. Sudah tidak ada internet, tidak ada listrik, tidak ada televisi, tidak ada radio, tidak ada buku begitu. Jadi ini kondisi terburuk. Jadi buatkan ringkasan supaya ringkasan materi supaya nanti anak-anak ada sesuatu yang harus dibaca. Jadi tidak langsung mengerjakan proyek, tapi memang harus ada sesuatu yang dibaca. Itu dipersiapkan. Sebagai contoh, jadi ini format instrumennya kira-kira begini. Mata pelajarannya apa, KD-nya apa, nama proyeknya apa, deskripsi proyeknya apa, aspek penilaiannya apa. Mata pelajaran ke-1, ke-2 sampai dengan ke-N. Sebagai contoh ini misalnya yang tadi yang saya sebutkan di awal tadi, bahasa Indonesia tadi, anak-anak disuruh membuat puisi, PKN itu mempresentasikan hasil interpretasi terkait pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Proyeknya adalah menulis puisi dengan tema pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Deskripsi proyeknya misalnya begini, proyek menulis puisi dibuat secara individu. Puisi yang ditulis haruslah memerhatikan unsur pembangunnya, yaitu tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, dan perwajahan. Nah, apa yang akan dinilai? Bahasa Indonesia akan menilai dari sisi tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, dan perwajahan. Sementara PPKN akan menilai dari sisi hasil interpretasi anak-anak tentang pentingnya wawasan Nusantara dalam kerangka dalam konteks NKRI. Begitu. Nah, bagaimana melaksanakannya? Sekali lagi ini untuk kondisi terburuk. Tidak ada akses internet, tidak ada listrik, tidak ada televisi, tidak ada radio, tidak ada buku begitu. Kalau ada kondisi yang lebih baik dari itu, tentu itu akan lebih mudah. Ini yang kondisi terburuk. Jadi kalau kondisi terburuk saja bisa dilakukan, kondisi yang lebih baik tentu jauh lebih bisa. Misalnya ada buku, ada televisi atau ada radio, tentu ini akan lebih baik. Nah, bagaimana melaksanakannya? Jadi pertama kan guru yang setelah membuat ringkasan materi tadi itu menyerahkan, kemudian bersamaan dengan instrumen persiapan proyek yang tadi yang saya tunjukkan sebelumnya. Kemudian saat menyerahkan tentu diskusikan rencana proyeknya dengan si anak, kalau perlu dengan orang tua, tentu tetap dengan memegang teguh atau melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian nanti ada waktu siswa mengerjakan proyek. Jadi nanti saat diskusi itu disepakati ini akan dikerjakan berapa lama, seperti apa, gitu. Kemudian baru proyeknya dikumpulkan. Apakah akan dijemput atau akan diantar ke sekolah dan seterusnya. Kalau di surat edaran yang mengantarkan orang tua. Oke. Terus bagaimana evaluasi? Guru dapat menilai proyek yang telah dikerjakan oleh siswa berdasarkan aspek-aspek yang sudah ditentukan pada instrumen persiapan proyek yang tadi. Kalau di tayangan yang tadi itu kan bahasa Indonesia menilai dari aspek tema, diksi, gaya bahasa dan seterusnya sampai perwajahan. PKN menilai dari hasil interpretasi. Itu yang harus dibuatkan instrumennya untuk kemudian nanti dinilai. Tapi perlu diingat bahwa di masa BDR ini bukan nilai kuantitatif yang dikedepankan, tetapi kita haruslah fokus pada nilai kualitatif, umpan baliknya. Karena kita di masa darurat ini kita diarahkan jangan sampai karena dapat nilai rendah malah stres dengan nilai rendahnya, yang ada bukan kita melewatkan virus corona, malah kita yang dilewatkan. Kita berusaha supaya semua sukacita, gurunya sukacita, siswanya juga sukacita. Tetap belajar tapi dalam suasana yang sukacita. Tidak ada yang merasa tertekan, orang tua merasa nyaman, guru tidak kelelahan, siswa juga tidak tertekan. Memang untuk setiap metode, model pembelajaran, pendekatan pasti ada lebih kurangnya, ada kelebihan, ada kekurangannya. Untuk PJBL terintegrasi yang saya sebut sebagai PJBL terintegrasi ini, kelebihannya adalah siswa memiliki pengetahuan yang komprehensif. Beban kerja guru dan siswa juga orang tua itu juga sebenarnya berkurang. Gitu. Tapi memang kekurangannya adalah guru memang butuh waktu juga tenaga lebih banyak untuk analisis KD-nya sendiri
juga mengenali KD dari mata pelajaran yang lain, sehingga bisa berkoordinasi menentukan proyek yang mungkin bisa dibuat. Jadi satu proyek untuk beberapa mata pelajaran. Itu Bapak Ibu usulan sederhana saya, pikiran sederhana saya. Semoga bisa menolong kita sehingga pembelajaran selama BDR ini dapat kita lalui. Kita berdoa semoga virus ini, corona ini segera berlalu dan kita bisa berinteraksi lagi seperti sebelumnya. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih sekali Pak Yandri. Amin. Ya. Ucapan doanya, kalau bahasanya Bu Yani, arus katanya. Arus. Amin. Baik Bapak Ibu, ini kita pada sesi tanya jawab. Ini memang waktu juga ada, kita sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ini Bapak Ibu peserta yang baik di Zoom Room maupun di YouTube live streaming bisa memberikan pertanyaan, dan yang akan tinggi ratingnya ini akan kami sebutkan. Ini yang paling tinggi adalah dari Ibu Marta Rahmi SMA Negeri 1. Satu mananya tidak terlalu terlihat. Ini pertanyaannya pertama kepada Ibu Mulyani. Bagaimana menciptakan sikap kreatif seorang guru di saat pandemi COVID-19 seperti ini untuk belajar dari rumah menghadapi generasi milenial yang cepat IT? Itu pertanyaannya. Bisa diulang tadi Pak? Bagaimana menciptakan sikap kreatif seorang guru di saat pandemi COVID-19 ini untuk belajar dari rumah menghadapi generasi milenial yang cepat IT? Oke. Bisa ditangkap Bu? Iya, bisa Pak. Kemudian saya kasih pertanyaan dari peserta yang kedua. Ini tampaknya bisa untuk Pak Yandri. Ya. Dari Ibu Yunita SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Ya. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi kesenjangan digital yang dialami peserta didik selama masa belajar dari rumah atau BDR supaya pembelajaran kreatif tetap mereka dapatkan? Mungkin yang setelah yang tadi Bapak Ibu paparkan, mungkin ada yang baru hadir, mungkin bisa kembali untuk diperkuat lagi, untuk diperjelas lagi. Silakan Bu Yani dulu mungkin yang bisa menjawab pertanyaannya. Silakan Bu Yani. Baik. Ya, terima kasih kepada Ibu Marta ya yang sudah memberikan pertanyaan, yaitu bagaimana menciptakan sikap kreatif seorang guru di saat COVID untuk belajar di rumah supaya anak cepat IT, ya cepat menguasai IT. Jadi sebenarnya kalau zaman sekarang ini, setiap guru sebenarnya punya kreativitas yang sebenarnya bisa kita gali ya. Kembali kepada Bapak Ibu gurunya sendiri, mau enggak? Kalau seandainya mau, sebenarnya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Pasti bisa. Contohnya saya sudah cukup tua juga sih, udah setengah abad usia saya. Tapi karena kondisi anak yang saya ajar adalah anak-anak yang istilahnya itu yang zaman sekarang ini masih sedang-sedangnya gitu kan. Kemudian ya saya juga harus belajar, harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang kita hadapi. Jadi kalau seandainya bagaimana menciptakan, kita tidak bisa menciptakan, tidak bisa disuruh. Kalau tidak muncul motivasi dari diri kita sendiri untuk mau belajar, mau membimbing, mau turun tangan ya. Dan kalau seandainya supaya anak itu bisa cepat menangkap tentang IT ini, zaman sekarang ini enak, tinggal buka YouTube, tulis aja apa yang mau dicari, akan muncul banyak, ribuan sekali sumbernya. Nah, jadi mungkin itu saya rasa saya bilang di sini tidak bisa menciptakan, tapi kembali kepada Bapak Ibu guru mau enggak membuka diri untuk menciptakan meningkatkan motivasi internal kita. Mungkin itu kali Pak Dharma.
Baik Bu, nanti selanjutnya Pak Yandri mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Baik, peserta. terima kasih moderator. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Yunita, SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, ini bagaimana cara mengatasi kesenjangan di digital selama BDR sehingga pembelajaran bisa berlangsung baik. Ini masa darurat ini, kalau di sini kan ada guru yang begini Bu, ada guru yang begini. Saat mengunjungi orang tua, bilangnya gini, boleh tidak disisihkan uangnya sebagian beli HP lah, gitu. Apa jawaban orang tua? Beli beras aja susah di HP, seperti itu. Nah, saya tidak bilang mari kita angkat tangan soal ini, tidak. Tapi ini pikiran-pikiran atau ide-ide kita saat ini jangan sampai malah menambah masalah. Misalnya, oke, kalau bisa nanti setiap hari apalah tolong datang ke sekolah, kita berinternetan di sekolah, bisa belajar di sekolah pakai jaringan yang ada di sekolah. Jaraknya 6 kilo. Mau bola balik. Makanya tadi saya pilih ini kondisi terburuk, ini yang saya usulkan. Mungkin ada usul lain di tempat lain akan jauh lebih pas, silakan saja. Tapi memang terus saja ya, namanya sebagai pendidik kita terus mendorong guru-guru kita, mendorong siswa, mendorong orang tua kalau memungkinkan belajar pakai IT karena zamannya memang sudah saat ini. Ini kebetulan triggernya adalah corona, tapi sebenarnya memang zamannya juga saat ini, tanpa corona pun memang sudah saatnya. Terus kita dorong orang tua supaya mereka mendorong anaknya, mendorong siswa supaya mereka belajar menggunakan IT, punya alatnya begitu kalau memang bisa mengadakan. Tapi kalau tidak bisa, saran saya jangan dipaksakan. Jangan sampai malah kita menambah masalah di tengah-tengah bencana. Terima kasih, silakan. Sangat luar biasa sekali jawaban dari kedua narasumber kita ini. Jangan menambah masalah ya Pak di dalam bencana ini, sangat luar biasa.